memulai kebaktian sekolah minggu, persiapkan dulu Kidung Jemaat, Alkitab, dan juga persembahannya. Sebelum itu, kita bersaat teduh sejenak. Sebelumnya kita bernyanyi dulu Kak Angki. Oh, Bapakku datang padamu semuanya, adik-adik boleh bangkit berdiri. Musik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sambil berdiri. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan masuk pada hukum Taurat dan minggu hari ini kita masuk dalam hukum Taurat atau titah Tuhan yang keempat. Ayo adik-adik, kita akan melihat teman-teman kita mengucapkan titah keempat. Yuk kita saksikan bersama lewat video ini. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh, itulah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu atau orang lain yang berada kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Amin. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu, juga menguduskannya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 itulah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan yang engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab kepada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Hukum Taurat keempat, ingatlah dan kuduskanlah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi
laut dan segala isinya. Dan pada hari ketujuh ia berhenti. Sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah melihat teman-teman kita dan mendengarkan mereka mengucapkan titah keempat. Sekarang kita sama-sama mengucapkan ya. Inang dari sini, dari gereja, adik-adik semua mengucapkannya di rumah masing-masing. Yuk kita bersama-sama titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian pembacaan titah Tuhan bagi kita. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri. Musik. Sekarang kita akan masuk kepada ayat bulanan. Dan pada minggu ini ayat bulanan kita yang baru ya, karena kita sudah memasuki bulan Agustus. Ayat bulanan kita tertulis dari kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Nah, adik-adik, kita akan mendengar juga teman-teman kita mengucapkan ayat bulanan pada minggu hari ini. Yuk kita saksikan lewat video ini. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Nah, adik-adik di rumah sudah buka Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama ya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan,
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Musik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari mana, Bang Wel? Baca kitab suci, musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Karena itu, kalian sudah persiapkan Alkitabnya kan? Sebelum berdoa, ayo disiapkan dulu. Kalau sudah, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terlebih pada minggu hari ini, kami boleh memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, ayo kita buka Alkitab kita dari kitab Daniel. Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Inang akan baca, adik-adik coba boleh mengikuti membaca di rumah ya. Daniel 6 ayat 11 sampai 12 demikian bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Ayo, apa kabarnya anak sekolah minggu HKBP Bengkulu yang beribadah di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, anak sekolah minggu harus tetap bersuka cita walaupun beribadah di rumah. Karena apa? Anak sekolah minggu masih ingat kan firman Tuhan, dan ada juga lagu yang mengatakan apa itu? Apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Tuhan Allah ada di sana. Tuhan Yesus sekarang sedang ada bersama adik-adik di dalam rumah, bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus sekarang sedang tersenyum melihat adik-adik menyaksikan ibadah ini, karena sesungguhnya Tuhan Yesus selalu merindukan adik-adik untuk memuji Dia dan juga mendengarkan firman-Nya. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu hari ini bercerita tentang Daniel. Ya, Daniel adalah seorang yang masih muda, tetapi dia takut akan Tuhan. Daniel selalu hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dan salah satu dari ciri Daniel adalah dia adalah orang yang suka berdoa. Apa yang terjadi, apa yang akan dia hadapi, apa yang dia pergumulkan, dia tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Ya, dia tidak pernah. Kalau pada masa itu ada jam-jam doa yang ditentukan di luar jam makan, ya, jam bangun tidur, di luar jam mau tidur, itu beda. Ada jam-jam tertentu yang harus dipakai untuk berdoa. Jam 9, ya, jam 9, baru jam 3, jam 6 harus berdoa. Nah, kalau kita sekarang ada enggak? Enggak ada. Sekarang kita kapanpun mau berdoa, mau datang kepada Tuhan, enggak ada waktunya. Misalnya ini, adik-adik nih, pagi-pagi sudah berdoa, bangun tidur, pas makan pagi sudah, pas jam 9 adik-adik teringat sesuatu. Mungkin teringat keluarga, teringat aku mau berdoa, mendoakan mereka, enggak apa-apa. Karena enggak ada jam doa bagi kita. Karena apa? Allah kita siap mendengar doa kita kapanpun. Ya, kita mau belajar dari Daniel yang selalu rajin berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu rajin berdoa enggak di rumah? Satu hari berapa kali berdoanya? Ya, yang pasti adik-adik harus menjadi pendoa. Berdoa buat diri sendiri, buat mama, papa, abang, kakak, bangsa, negara, sekolah, dan dunia. Ya. Nah, Daniel di sini berdoa ketika dia tahu bahwa ada orang yang tidak suka padanya, yang sudah memfitnah dia, yang akan membawa dia kepada hukuman raja. Ya, tapi Daniel tidak takut. Di dalam semuanya itu Daniel datang sama Tuhan, dia berdoa. Karena dia tahu apa? Tuhan pasti membebaskan dia. Tuhan pasti menyelamatkan dia. Jadi dia datang sama Tuhan berdoa. Begitu juga adik-adik, ya, di masa-masa COVID sekarang kita dipanggil untuk rajin berdoa. Mengapa? Karena dengan doa kita percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memulihkan bumi ciptaan kita. Dia akan membuat bumi ini indah dan baik kembali, sehingga kita nggak perlu takut. Kita boleh ke sekolah bersama teman-teman, kita boleh ke gereja memuji Tuhan, kita boleh melakukan banyak aktivitas tanpa rasa takut. Ya adik-adik, kita mau belajar dari Daniel.
Apapun yang terjadi, kalau adik-adik sedang sakit, kurang enak badan, berdoalah pada Tuhan. Adik-adik mau belajar, biasanya di sekolah selalu diajar. Sebelum anak-anak kami, sebelum kita memulai pelajaran, ayo berdoa, iya toh? Jadi semua kegiatan, semua aktivitas kita yang pertama haruslah disertai dengan doa. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ya, doa bisa mengubah apa yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi dan kita menjadi sukacita. Karena itu mari melalui firman Tuhan pada minggu hari ini adik-adik harus rajin berdoa. Ya, rajin berdoa. Jangan disuruh dulu, berdoa. Baru berdoa, tidak. Harus tahu, oh ini aku mau berdoa. Pokoknya nggak usah disuruh, aku mau berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita. Seperti kita bernafas, demikianlah kita berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan takut datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, maka Ia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Mari jadilah pendoa-pendoa bagi mama, papa, abang, kakak, adik, teman-teman, keluarga, terlebih dunia yang Tuhan ciptakan ini, sehingga kita semua beroleh sukacita yang daripadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini. Tuhan mengajar kami agar kami seperti Daniel yang selalu berseru kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap hal di dalam kehidupannya. Dalam suka, dalam duka, kesusahan, dia selalu datang kepada Tuhan. Mari Bapa, berkati anak-anak-Mu yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing, agar mereka menjadi Daniel yang baru, yang senantiasa mau berdoa kepada Tuhan. Mereka menjadi pendoa bagi ayah, ibu, kakak, adik, keluarga, sehingga lewat doa-doa mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa jika ada anak-anak sekolah minggu yang kurang sehat, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam pembelajaran mereka Tuhan, sekalipun harus belajar dari rumah, Tuhan jugalah yang memberkati mereka. Berikan kesehatan, hikmat, pengertian, dan kecerdasan. Buat anak-anak Tuhan dalam tumbuh kembang, Engkau juga memberkati sehingga mereka bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang tua, Tuhan juga yang berkati kesehatan, pekerjaan, harapan, dan segala rencana. Berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka menjadi orang tua yang mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka ke jalan yang Engkau kehendaki dan memenuhi setiap apa yang mereka perlukan. Dan itu semua mereka dapat dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali lagi kita membuka Kidung Jemaat kita nomor 370 ayat 1 sambil berdiri. Jangan lupa adik-adik di rumah sambil mengumpulkan persembahan ya. Musik. Sampai aku tiba di Bapa.
mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniaimu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai bertemu